warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Laila Irmayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Merangin dari SMK Negeri 9 Merangin. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Koto Damasari. Beliau adalah guru PKK di SMK Negeri 9 Merangin. Nah, pada hari ini adalah kegiatan pra-observasi untuk melaksanakan tugas modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Sari. Apa kabar Bu Sari? Alhamdulillah kabar baik. Oke. Bu Laila bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Sari. Baik Bu Sari, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum besok saya masuk ke kelas Bu Sari untuk mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu Sari lakukan di kelas. Nah, tujuan diadakan supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Sari di kelas. Nah, di sini mengapa kita pada hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu adalah untuk melihat kesiapan Bu Sari. Jadi nanti pada proses supervisi di kelas Bu Sari itu lebih siap. Kemudian Ibu lebih percaya diri sehingga Ibu dapat memberikan proses pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak Bu Sari di kelas. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan pada percakapan ini Bu ya. Ya, Bu. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada observasi besok? Ya, pada observasi besok ini kebetulan materi saya itu tentang peluang usaha. Peluang usaha berarti di sini kan kita memberikan atau menggambarkan kepada peserta didik peluang usaha apa kira-kira yang bisa mereka lakukan selama mereka masih berstatus sebagai peserta didik ini. Jadi pertama saya memberitahukan dulu pengertian apa itu peluang usaha. Setelah itu nanti ada materi tentang analisis peluang usaha. Di sana nanti bisa melihat kira-kira lebih mengarah kemana usaha yang cocok karena mereka pertama peserta didik, yang kedua sesuai sama jurusan mereka di 11 AKC. Terus satu lagi yang terakhir kita nanti merancang produk apa yang akan mereka buat sesuai dengan jurusan mereka dan bisa dijadikan usaha dan tidak mengganggu proses belajar mereka pastinya. Oke. Dalam proses pembelajaran besok Bu, strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Dari model, metode, strategi? Modelnya itu nanti kita menggunakan produk sama PPA ya berarti? Ya. Karena di situ Bu Sari memberikan masalah dulu. Ya, kita mengarah ke produk ya. Mengarah ke produk apa yang akan mereka buat. Oh gitu. Berarti modelnya itu adalah PBL. PBL berarti. Project based learning. Kemudian menggunakan metode apa? Metodenya kelompok sama diferensiasi. Nah, di sini dalam proses pembelajaran besok kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Sari? Saya lebih fokus pengembangan kepada siswa dengan tujuan karena tidak semua siswa kita nanti begitu tamat dia langsung bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi setidaknya dengan adanya bekal peluang usaha, dia sudah memikirkan dengan jurusan saya, kemampuan saya seperti ini, dia sudah terpikir apa kira-kira usaha yang bisa saya buka ke depannya yang bermanfaat tapi masih berhubungan sama ilmu yang saya dapatkan selama di SMK. Berarti ingin mengajarkan kepada anak itu peluang usaha ya? Dimulai dari sekarang berkaitan, jadi biar tidak sia-sia ilmu yang mereka dapatkan selama di SMK ini. Nah, di sini kira-kira kapan kita akan melakukan supervisinya Bu? Supervisi insya Allah akan kita lakukan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024. 27 Agustus ya Bu. Itu di kelas mana Bu? Di kelas 11 AKC. Di 11 AKC. Dari percakapan kita tadi Bu Sari, dari percakapan observasi, apa
apa yang dapat Ibu peroleh? Ya, dari percakapan kita barusan, saya lebih memikirkan jadinya apa kira-kira materi yang harus saya lebih utamakan di sini agar anak-anak lebih paham nanti tujuan akhir mereka kemana. Begitu. Berarti alhamdulillah itu tujuan besar. Jadi perasaannya gimana untuk rentetan besok ke arah supervisi? Apakah sudah mulai gamblang tentang step-stepnya bersari? Sudah mulai tahu bagaimana step-stepnya, walaupun masih sedikit deg-degan, tapi saya akan mempersiapkan sebaik mungkin agar nanti proses perjalanan observasi kita lancar. Oke, Kak. Terima kasih. Mungkin itu saja Bu ya pertanyaan dalam pra observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari. Nanti kita berjumpa lagi pada 2 kegiatan Bu Sari, ada di kegiatan supervisi atau observasi dan pada kegiatan pasca observasi besok itu saat saya melakukan pendampingan individu bersama dengan pengajar praktik saya. Ya. Oke, itu saja video pra observasi yang saya lakukan bersama Ibu Ketua Damasari. Ketemu lagi pada video observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat semua. Siang, Bu. Baiklah, sebelumnya kita absen dulu. Ada siswa yang tidak hadir? Ada, Bu. Berapa orang? 4 orang. Ada Vika, Adis, Akila, Asma, Aufa, Chelsea, Dini, Kila, Edila, Hilda, Isna, Vita, Ria, Melda, Meila, Nurul, Rara, Renita, Ririn, Siti Marinda, Siva, Yuni, Zahra. Jadi ada 4 orang yang tidak hadir dan 4 orang itu sakit. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita melanjutkan, ini ada sedikit tontonan video. Dari video ini nanti kamu akan tahu kita akan mempelajari tentang apa. Boleh disimak dulu 10 menit pertama kita menonton video. Tulang usaha Madasek. Simak ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sam dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Melihat tulang usaha merupakan hal yang cukup sulit bagi para pemula yang baru akan memulai usaha. Namun itulah sebenarnya adalah modal utama bagi para pemula, yakni kemampuan dalam melihat peluang dan kesempatan yang ada.
Kemampuan dalam melihat peluang ini juga dibutuhkan bagi para pelaku usaha yang sedang menjalankan usahanya. Hal tersebut berguna untuk mengembangkan usaha di kemudian hari. Memang untuk memulai usaha dibutuhkan skill atau kemampuan untuk menjalankannya. Tanpa skill pasti akan kesulitan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Selain skill, kemampuan dalam melihat peluang juga sama pentingnya. Berguna untuk melihat peluang usaha mana saja yang memiliki prospek cerah. Selain itu juga untuk mengembangkan usaha sesuai dengan tren pasar dan permintaan pasar. Dengan memiliki kedua hal tersebut, tentunya saling berkaitan untuk membantu meningkatkan usaha. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, yang persaingan pasar akan semakin ketat. Bahkan kebutuhan konsumen juga terus bertambah dengan cepat. Untuk bisa bertahan di pasaran, maka bagi pemula maupun pelaku usaha yang sudah merintis, wajib untuk melihat peluang usaha. Berikut ini adalah cara cerdas bagi pemula untuk melihat peluang usaha. Yang pertama, melihat tren. Untuk mendapatkan ide dan juga peluang usaha yang sedang berkembang, Anda bisa melihat tren yang ada sekarang. Anda bisa melihat di media sosial usaha apa yang paling baik diminati. Lihat dan temukan beberapa usaha yang sedang tren saat ini. Kemudian jadikan ide dasar, modifikasi, lalu kembangkan dengan sebuah inovasi. Yang berikutnya, melihat passion. Salah satu cara untuk menemukan peluang usaha adalah dengan melihat pada diri Anda sendiri. Lihat dan ketahui bakat apa yang Anda miliki, keahlian apa yang Anda punyai, dan apa yang menjadi hobi Anda. Maka dari sana Anda bisa menemukan sebuah ide. Usaha memang tak perlu harus mengikuti tren. Anda juga bisa memulai usaha dengan hobi yang Anda punyai. Dan begitu tentu tidak sulit bagi Anda untuk menjalankan apa yang menjadi kegemaran Anda sendiri. Tentu juga mempermudah dalam menggunakan usaha tersebut. Anda pun bisa dengan mudah bangkit dari keterpurukan ketika suatu saat melewati hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, mengamati lingkungan sekitar. Untuk dapat meningkatkan peluang, perlu ada riset terlebih dahulu. Ada berbagai macam cara yang bisa Anda lakukan. Salah satunya dengan mengamati lingkungan sekitar. Jika Anda mau melihat peluang usaha yang ada, maka lihat apa yang dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat sekitar. Anda juga bisa mengamati usaha apa yang sudah berhasil yang ada di sekitar Anda. Kemudian perhatikan apa yang mereka jual, media yang disediakan, kemasan yang digunakan, harganya, inovasi produknya, strategi pemasarannya, dan lain-lain. Yang berikutnya, melihat usaha daerah lain. Untuk menemukan peluang usaha, Anda juga bisa melihat usaha yang ada di daerah atau negara lain. Lihat peluang yang sedang berkembang, maka Anda akan menemukan ide usaha yang Anda jalankan di daerah Anda sendiri. Pastikan ide usaha tersebut bisa Anda terapkan dan relevan dengan lingkungan sekitar Anda. Selain itu, modifikasi atau sesuaikan produk dengan selera dan kemauan dari masyarakat sekitar. Yang terakhir, share dengan kerabat. Cara lain untuk menemukan sebuah peluang adalah dengan perluas jaringan pertemanan. Ketika Anda memiliki wadah yang mendukung, tentu bukan hal yang sulit untuk menemukan tempat sharing untuk menemukan ide dengan saudara maupun dengan kerabat. Terlebih jika Anda memiliki kerabat yang telah lebih dulu memiliki sebuah usaha, tentunya bisa Anda jadikan sebagai mentor karena mereka sudah pasti berpengalaman. Kemudian mintalah saran bagaimana melihat peluang usaha, cara memulai usaha, dan mintalah tips dalam menemukan inovasi. Demikian adalah cara cerdas melihat peluang usaha bagi para pemula. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menemukan. Nah, dari yang kita tonton barusan, apa yang bisa kamu simpulkan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini? Dari video tadi, apa kira-kira kaitannya sama materi yang akan kita pelajari di siang hari ini? Bagaimana caranya menjadi seorang wirausahawan, seperti yang sudah kita bahas di buku kemarinnya. Kemarin kan kita sudah belajar apa itu wirausaha. Bagaimana caranya agar bisa menjadi seorang wirausahawan. Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana wirausaha itu, kita harus tahu lagi caranya mencari peluang usahanya, ya kan? Nah, jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang
peluang usaha. Nanti pada akhir pelajaran ini, Ibu mengharapkan peserta didik anak-anak mampu membaca peluang usaha dengan mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK. Berarti kamu mampu, harapan Ibu setelah mempelajari bab ini, anak-anak Ibu peserta didik Ibu mampu membaca peluang usaha yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Pastinya yang ngekos berarti di lingkungan kos-kosan. Apa sih nanti usaha yang bisa saya buka? Di dalam sekolah pun apa? Karena harapannya apa? Setelah kamu tamat nanti, seandainya ada yang belum punya kesempatan untuk melanjutkan kuliahnya, melanjutkan pendidikannya, kamu bisa berwirausaha. Tujuan pembelajaran memahami peluang usaha produk barang atau jasa, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha, dan menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Kalau kreatif berarti apa? Kita membuat produk yang sudah ada tetapi kita kreativitaskan. Kita perbarui. Kreatif dan inovatif. Misalnya contohnya apa? Dulu singkong itu hanya digoreng biasa. Sekarang singkong digoreng dikasih bumbu balado. Itu termasuk ke dalam salah satu usaha yang kreatif dan inovatif. Hanya dengan menambahkan sedikit bumbu balado, dia bisa meningkatkan rasa. Jadinya bukan singkong lagi namanya. Kita goreng singkong 1 potong 1.000, kitera 1 porsi berapa sekarang? 8.000. Hanya dengan menambahkan balado bisa menaikkan harga. Menambahkan balado, terus ditambah lagi kemasannya kamu perbarui, kamu percantik. Contoh lagi ada es dawet. Kita tahunya es dawet itu berapa? 5.000. Datanglah franchise, tahu franchise? Produk minuman yang sudah punya nama. Kalau kita mau punya usaha itu, mereka memfasilitasi cendol dari mereka, gula dari mereka, meja berubah dari mereka, nama sudah dari mereka. Kita hanya butuh modal dan keinginan. Kita yang menjualkan. Dikemaslah gelasnya gelas cantik pakai stiker. Jadinya harganya berapa? 30.000. Ditambah varian rangka di atasnya untuk topping, ditambah durian. Hanya perasaan durian, bukan durian asli, tetapi bisa menaikkan harga. Apakah durian sudah menarik? Kita beli es dawet yang 5.000-an itu pakai apa kemasannya? Plastik. Pakai plastik. Kamu beli es teh sekarang harganya berapa? 5.000. Masuk ke dalam kafe, menunya jadi tea ice lemon. Harganya jadi berapa? 15.000. Nah, peluang usaha harus diakui bahwa sebenarnya peluang usaha di sekitar kita sangat banyak. Namun tidak semua peluang usaha atau bisnis tepat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Bagi calon wirausaha yang akan membuka usaha baru, perlu terlebih dahulu melakukan observasi. Jadi kita tentu turun lapangan. Kita harus melihat bagaimana lingkungan sekitar kita. Tidak bisa, saya sukanya itu usaha kuliner. Tetapi ternyata lingkungan sekitar kamu itu tidak banyak yang suka ya. Kuliner kita tidak akan maju. Kamu di sini membuka usaha kafe
di atas 30.000 proporsinya. Sedangkan sasaran kamu anak masuk tidak? Dengan itu akan terjadinya apa ujungnya? Kegagalan usaha. Karena apa? Kita tidak melihat. Nah itulah gunanya peluang usaha tadi. Ditambah lagi peluang usaha tadi apa saja? Ada 5 tadi ya, kiat-kiatnya ya. Yang pertama mengikuti tren. Tren itu berarti apa? Apa sih yang lagi sekarang? Ya kan? Apa yang lagi viral? Karena apa? Pada dasarnya kita suka mencoba yang lagi viral. Tengok di TikTok, tengok di YouTube. TikTok sekarang ya, yang meracuni ya. Apa makanan? Bahkan kita sampai kadang sering penasarannya memesan secara online. Ya tanya sampai sini, oh ini loh di sini ada, tetapi kemasannya berbeda. Rasanya sama, bahan dasarnya sama, hanya dipercantik dengan kemasan dan tukang promosi yang bagus, baik, ya kan? Nah, mengikuti tren yang kedua apa? Fashion sesuai dengan bakat kita. Karena apa? Segala sesuatu yang kita sukai pasti kita akan melakukan dengan senang hati. Oh, aku suka bersolek. Maka apa? Bukan harus jadi MUA. Kamu bisa dengan awal usaha mempromosikan brand yang kamu pakai sendiri. Padahal itu brand orang lain. Tetapi kamu jadi apa namanya itu? Konten kreator. Kalau yang suka sama kamera. Ada orang yang suka punya usaha, tetapi dia hanya di belakang layar. Ada. Jadi kita kenali supaya kita suka. Oh saya doyannya makan, suka mencoba makanan yang baru. Berarti kita harus bergerak di bidang kuliner. Terus mengamati lingkungan sekitar, itu yang kita bahas pertama tadi. Kita harus melihat sasaran kita apa. Ketika kamu ingin membuka usaha, misalnya anak asrama. Kalau di asrama kira-kira usaha apa yang bisa kamu bikin? Yang hobi masak, anak asrama bisa buka catering untuk teman-temannya. Itu salah satu jenis usaha yang sangat gampang. Kenapa itu yang sangat gampang? Kamu masak, ya kan? Ibarat katanya telur bulat pakai sambal kamu jual 5.000. Teman yang malas masak, yang tidak pandai masak, dia akan beli. Besok pagi kamu nyoba apa? Besok pagi rencana aku nyoba telur ekor tahu. Aku mau dong, ya satu porsi 7.000. Pesan 3 orang. 3 orang itu udah dapat duit berapa? 21.000, ya kan? Kamu beli telur 10.000. 10.000 isi telurnya berapa? 5. Ada yang 5, ada yang 4. Nah, kita anggap 4. Telur yang besar, dapat telur 4, ya kan? Beli cabai 1 on, 5.000. Bawang dan segala macam, ya kan? Ya kan? Ya. Habislah uang 21.000 tadi. Tapi untungnya apa? Kamu tidak mengeluarkan modal untuk makan kamu, tapi kamu terlipat. Yang kamu jual ada di 3. Di situ sudah menjadi sebuah keuntungan. Contoh peluang usaha yang sangat gampang. Kan banyak yang nggak bisa masak. Bukan nggak bisa, nggak punya duit untuk masak. Apalagi pulsa. Itu yang paling gampang. Karena apa? Banyak yang bisa potong tengah marah. Kamu ada dalam kata kirim, dapat untung, ya kan? Untuk penjualan pulsa kita anggap sebagai transaksi 2.000 bersihnya. Karena kamu pakai kuota 2.000, 5 orang yang bisa 2 hari kamu sudah dapat keuntungan 10.000. Tetapi seorang wirausahawan harus perhitungan. Uang 100 rupiah itu harus kamu perhitungkan. Disiplin kepada diri sendiri. Kalau pembukuan kamu tidak jelas, maka yang ada jadinya gagal dalam usaha. Melihat usaha daerah lain, karena kamu harus jalan-jalan kemana?
melihat buah potong. Ya, itu sama model itu sempat ingin punya bikin ya, tapi karena memang sekolah kita belum cukup alatnya, jadi mungkin belum cukup. Tapi mungkin ada anak-anak ini yang di rumah punya sokes, punya kulkas, itu tinggal potong buah loh. Buah tinggal potong, semua orang bisa potong. Itu bisa dijadikan peluang sharing dengan kerabat. Dengan kerabat juga apakah orang tua, apakah kakak, apakah teman. Semakin banyak kita berteman, maka semakin banyak kita berbagi, pola pikir kita pun semakin terbuka. Apa dia? Nah, survei lapangan dan banyak bertanya mengenai seluk-beluk bisnis yang akan digelutinya. Peluang usaha terdiri dari dua kata, peluang dan usaha. Peluang berarti artinya kesempatan, usaha berarti upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya ataupun sumber daya yang dimiliki secara sederhana. Peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai bisa dalam keuntungan, uang, kekayaan, kepuasan batin, popularitas, status sosial, dan lain-lain. Status sosial dan uang itu kurang lebih, ya, karena diharapkan apa setelah kamu berusaha, berwirausaha, otomatis kamu mempunyai penghasilan, punya uang, mungkinnya kan. Kepuasan batin ada ketika kita mendapatkan hasil diri sendiri, itu ada kepuasan batin kita, punya penghasilan sendiri, maka kita akan lebih menghargai uang pastinya, karena nggak cuma minta, kita tahu susahnya seperti apa. Nah, berikut adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama bersifat orisinil. Orisinil berarti apa? Original, asli, bukan berarti luar. Jadi nggak bagus ada di sini sudah ada yang jual bakso donat. Saya bikin bakso bintang, apa bedanya? Itu berarti apa? Kita meniru usaha orang lain. Yang namanya wirausaha itu harus menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Kreatif berarti apa? Kita selalu mencari ide-ide baru. Dia jual bakso buah, kita jual bakso bakar. Itu kan beda. Dia pakai uang pedas, kita pakai uang kaca, ya kan? Harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Nah, kalau usaha kita tidak buka dari tahun 90 hanya bakso bulat terus, kira-kira apa? Kurang besar. Karena apa? Sasaran kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu berganti. Di zaman ibu dulu dapat bakso bulat itu sudah bahagia, karena pada saat itu hanya bakso itu makanan terkeren, termahal, terenak. Kalau udah dapat bakso itu berarti sudah termasuk aku dibikin bakso, termasuk gimana ya? Banyak orang-orang tertentu yang bisa makan bakso, dan itu pun kami mungkin makan bakso seminggu sekali yang bisa, sebulan sekali kan? Karena apa? Tidak ada di lingkungan kita. Harus misalnya nih, kita terang 10-15 tahun yang lalu, ketika ibu sekolah, anak dari orang terang, ke Bangko itu jauh aksesnya, sangat jauh. Ke Bangko itu bisa sebulan sekali. Jauh, pulang-pulang dibawain bakso, ya kan? Nah, kalau kamu sekarang bakso nggak kamu lihat lagi, nggak dilihat lagi, karena ada apa? Ada seblak, ada mie ayam, ada banyak ya jenis jajanannya. Jadi harus diperbaharui. Contoh itu bakso di A2, dulu hanya jual bakso dan mie ayam. Habis itu sekarang ada seblak prasmanannya. Kalau dia tidak menambah menu, maka orang sepi, ya kan? Sesuai dengan minat, tingkat kelayakan usaha teruji. Jadi kita harus ada uji pasar dulu, tes pasar. Kalau seandainya hari Senin kita didikan menu sehat, diet, ada yang minat tidak? Banyak.
mengisi media sosial. Banyak yang minat kan? Ketika sudah banyak yang minat, program ini bisa. Ya kan? Bersifat ide kreatif. Ada keyakinan untuk mewujudkannya, ada rasa senang saat menjalankannya. Ketika kamu menjadi seorang wirausaha, kamu malas-malasan, bangun pagi dengan terpaksa, itu akan terasa sangat berat. Tapi kalau kita senang hati, bangun jam 3 gak terasa. Dalam kenyataannya, peluang yang baik saja tidak cukup, tapi juga harus potensial. Banyaknya peluang usaha di sekitar kita mengharuskan seseorang wirausaha untuk cermat dalam mengkaji mana peluang usaha yang potensial. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai jual. Berarti apa? Kelayakan bentuk juga dinilai, iya. Makanan itu enak, tapi bentuknya tidak menarik. Ada kan? Ada. Kadang kita masak enak, tapi itu tidak layak jual. Tidak ada nilai jualnya. Makanannya bagus, tetapi rasa tidak enak. Orang pasti penasaran. Tapi orang tidak kembali lah. Itu juga bisa merupakan gagal usaha. Memiliki keunggulan bersaing, tidak bersifat sementara. Ada nilai uang, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Nah, jadi tidak semua peluang usaha yang ada itu bisa langsung kita kerjakan, tidak. Terlebih dahulu harus melakukan analisis peluang usaha. Kita analis dulu. Percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat dilaksanakan, mau menerima gagasan ataupun ide-ide baru, memiliki semangat kerja yang tinggi, mampu berkomunikasi yang baik, bertanya pada diri sendiri dan mau mendengarkan saran orang lain. Bertanya pada diri sendiri itu poin paling penting. Kenapa gue bilang poin paling penting? Kalau kamu mengerjakannya atas paksaan orang lain, misalnya ada orang tua di rumah, udahlah bantu ibu jualan ini begini ini, kamu tidak dari hati. Mengerjakannya pasti dengan berat hati dan asal-asalan. Tetapi kalau dari keyakinan hati, keinginan hati, pasti rapi. Promosi pun rajin, ya kan? Nah, persiapan peluang usahanya. Untuk melakukan analisis peluang usaha dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Kamu mau bikin usaha kecil-kecilan atau langsung yang besar? Kalau yang besar berarti otomatis harus mempunyai modal yang banyak. Dan kamu harus lebih memikirkan lagi, ini seandainya gagal bagaimana? Modal yang saya keluarkan sekian, bisa nggak balik dalam jangka waktu sekian? Kita kan harus punya target kalau usaha. Harus punya target. Misalnya dengan modal 10 juta, target 6 bulan modal harus kembali. Kalau kita nggak punya target, ya kita pun akan asal-asalan. Hari ini jualan, besok capek, libur 2 hari, 3 hari, hari keempat masuk lagi. Jadinya apa? Pelanggan yang penasaran kali ini tutup, besok tutup, besoknya buka. Yang ada apa? Pelanggannya pada lagi mencari tempat yang lain. Bentuk usaha, jenis usaha yang ditekuni, mengenal informasi usaha yang diterima, memiliki peta peluang usaha yang menguntungkan. Langkah-langkahnya, membuat sketsa bidang usaha yang ditekuni, penyediaan modal, mengurus izin usaha. Kalau izin usaha itu berarti kita yang udah pakai nama ya, pakai brand, itu harus ada izin usahanya. Itu SIU namanya, surat izin usaha. Menyiapkan tenaga kerja, menyiapkan sarana, bahan baku, lokasi, metodologi, teknologi usaha, manajemen dan mencari mitra usaha. Ada manajemen di sini ya, berarti ada pembukuan yang jelas. Modal 10 juta tadi. Hari pertama grand opening. Grand opening kami nih, karena sudah promosi besar-besaran. Masuk income-nya 5 juta. Kalau kamu tidak punya
manajemen yang bagus, kamu akan merasa, oh hari ini masuk 5 juta. Berarti aku baru 2 hari saja keluar modal. Tanpa kamu pikirkan bahan baku kita yang habis, yang harus kita belanjakan tuh Mbak. Kemarin tadi jangan lupa ini. Menetapkan manajemen ya, berarti pembukuannya harus jelas. Itu ya tadi, harus betul-betul disiplin sama diri, jangan lupa diri ketika memegang uang. Nah, untuk yang sudah tadi ada yang mau ditanyakan? Ya, ini sepertinya sudah mulai mengantuk karena kita jamnya jam siang, jam rawan. Kita ice breaking dulu ya. Nah, diharapkan semuanya bisa berdiri. Ya, berdiri. Disconnected. Nah, tadi keberhasilan kegagalan usaha sudah kita bahas juga sedikit. Bagaimana seorang wirausaha itu agar usahanya tidak
tidak gagal. Jadi kita pastikan dari awal ya. Nah sekarang ya, selain faktor di atas, keberhasilan seorang wirausaha dalam menjalankan usahanya. Tadi kan kita belajar tentang kegagalannya, ini tentang keberhasilannya. Menurut Adiaksa, harus dilandasi dengan falsafah yang diketahui yang disingkat dengan Doraemon. Apa itu Doraemon? Dream, mimpi. Jadi seorang pengusaha ataupun wirausaha dia pertama kali harus mempunyai mimpi. Karena apa? Karena segala sesuatu itu pasti berawal dari mimpi. Impian ya. Habis itu opportunity, mampu menjadi peluang usaha. Reform menyusun perencanaan dan mengimplementasikan secara sistematis. Melakukan suatu tindakan, action, energi, memiliki semangat yang tinggi. Mapping bisa melakukan pemetaan. Organizing bergabung dengan organisasi, dan network memiliki jaringan dan relasi yang luas. Nah ini tadi faktor-faktor kegagalannya: kurang berpengalaman, tidak kompeten, tidak bisa mengelola keuangan yang kita bahas tadi, kurang pengawasan peralatan, peluang usaha itu ada yang faktornya dari internal dan eksternal. Kalau dari internal berarti dari diri kita sendiri. Ini Lara. Pengalaman dari orang lain, pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Kalau faktor eksternal berarti dari orang lain. Nah, menganalisa peluang usaha itu ada dengan 5W 1H. Apa 5W? What, where, when, why, who, dan how. Yang pertama, produk apa yang akan kita bikin. Kalau kita tidak tahu apa dulu, maka susah untuk selanjutnya. Habis itu di mana lokasinya, kapan akan memulai, mengapa memilih produk ini, siapa orang yang akan terlibat, karena kita susah untuk, apalagi kamu masih sekolah. Kalau untuk terjun langsung itu sulit. Bagaimana menjalankan usahanya? Berarti kita harus memilih pegawai. Kelompok saja. Bagi kelompok ini ada gambar tugas pekerjaannya. Bagi kelompok, satu orang kelompok itu berisikan 4 orang anggota. Dibagi 5 kelompok pokoknya kamu. Berarti ada yang 4, ada yang 5 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Di sini 3, itu 2. 5, ini 4. Ini 4, belakang 5. Pas ya. 1, 2, 3, 4 kelompok berarti ya. 4 kelompok ini silakan ada lembar kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, di lembar kerja ini tugasnya untuk 1 minggu ke depan. Silakan kamu kerjakan selama 1 minggu terhitung hari ini. Berarti dikumpulkan Selasa depan. Di depan silakan kamu tuliskan nama kelompoknya. Kalau kurang tinggal tambah kolom sendiri. Tugasnya bisa dibaca. Lakukan pengamatan atau observasi kegiatan usaha yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK. Berarti
tulis lingkungan sekitar kalian kalau yang eksternalnya, kalau internal yang ada di dalam SMK. Bisa kamu melakukan observasi di kantin? Bisa. Yang kedua, susunlah pertanyaan yang nantinya akan digunakan dalam proses wawancara dengan pemilik usaha yang kalian amati. Ya. Yang ketiga, identifikasi analisis SWOT-nya dari perusahaan yang kalian amati. Buatlah laporan dari hasil pengamatan analisis SWOT dari perusahaan yang dijadikan objek untuk observasi. Laporan dalam bentuk makalah. Berarti kalau makalah itu dijilid, ada covernya, ada daftar isinya, menggunakan kertas F4. Fontnya tulisannya menggunakan Times New Roman. Beri nomor pada masing-masing halaman. Buat daftar isi dan pengumpulan laporan makalah paling lambat 1 minggu ke depan. Paling lambat hari Selasa depan sudah selesai. Ya, kalau sebelum itu sudah selesai boleh dibuka. Bisa? Bisa. Ya, metodenya? Ya. Kita akan memasuki materi tentang prakteknya. Jadi nanti ibu akan menunjukkan kalian mencari usaha yang bisa kalian lakukan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah. Untuk minggu ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sari, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Oke, jadi alhamdulillah pada hari ini kita tidak berdua lagi dalam melakukan kegiatan observasi Bu ya. Nah, di sini kita bersama pengajar partner saya Kak Jasmani. Oke, kemarin kita waktu kegiatan peran dengan observasi kita yang bekerja bahasanya seperti itu. Nah, pada kegiatan pasca ini masih serangkaian dalam kegiatan observasi, karena kegiatan observasi itu dimulai dari pra observasi dengan pasca. Jadi kebetulan karena kegiatan observasi sama pasca kita bisa jauh, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan diamati langsung oleh Bapak Pengajar. Baik, karena ini sudah lewat beberapa hari, mungkin misalnya masih mengingat bagaimana kegiatan observasi di kelas kemarin ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu waktu Ibu mengajar di kelas 11 Akanci kemarin? Sewaktu terlaksananya proses observasi itu sedikit gugup ada, tapi lega juga ada. Lega karena telah menyelesaikan proses observasi tersebut, terus juga respon anak-anak juga antusias gitu kan. Jadi proses sudah terlewati, lega pastinya. Di situ ya kita juga gitu ya. Nah, di sini boleh saya ini menyampaikan hasil pengamatan saya selama belajar di kelas. Boleh. Oke, nah di sini yang saya amati di kelas itu pertama dari kegiatan pendahuluan, Bu Sari sudah bagus sekali dari melakukan apresiasi, kemudian belajar sampai ke komunikasi sudah diberikan. Nah, itu sudah terasa sesuai dengan rencana. Kemudian pada kegiatan ini Bu Sari sudah menyampaikan materi sesuai dengan tujuannya, kemudian menggunakan model PBL itu ya, problem based learning. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan dalam kegiatan kelompok. Nah, di sini Bu Sari mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar. Sudah saya amati, sudah bagus. Kemudian di sana juga Bu Sari sudah bagus. Bu Sari mengajak kepada anak-anak itu sehingga dia memunculkan ide-ide kreatif tentang peluang usaha yang dapat dimulai ketika dia masih sekolah di SMK. Karena memang tujuan kita mereka bisa berwirausaha dari sedini mungkin. Ya, jadi kemarin aspek pengembangan yang akan dikembangkan itu kan bagaimana anak-anak itu memunculkan ide itu sudah berhasil Ibu Sari
alatnya kurang. Kalau lagi karena memang mereka dari kegiatan mereka sendiri, jadi sedikit terbatas untuk modal awal. Dari situ saja sih kalau kendalanya yang lain ya. Dari saya sendiri kendala dari saya sendiri dari persiapan saya saja. Mungkin kemarin terlalu makan. Ya, lebih berada lagi dari negara yang baru. Nah di sini tadi Bu Sari mengalami kendala ya, itu baik dari siswa juga dari Bu Sari sendiri. Nah kira-kira karena tadi ada kendala, harusnya kita ada ini ya rencananya untuk kedepannya supaya pada pertemuan berikutnya kita tidak mengalami kendala yang sama bagaimana? Jadi sekarang ini saya meminta kepada anak-anak untuk membuka usaha kecil-kecilan yang mereka bisa memanfaatkan dari modal sedikit mungkin biar tidak mengganggu proses tadi kan, dan bisa dilakukan di sekolah. Contoh pergantian kelompok kelas itu mereka berjualan, kali ini kelompok 1 besok kelompok 2, jadi kan perputaran modal setidaknya mereka untuk mendapatkan untung awal dulu untuk membuka modal selanjutnya rollingan. Dan itu sudah mereka lakukan dan 2 kelompok yang menjalankan. Tapi di situ apa namanya yang akan ikut dikembangkan pada proses berikutnya itu adalah anak membuka usaha kecil-kecilan. Nah di sini kalau ukur berhasil atau tidaknya dari kegiatan itu apa? Saya memberikan target untuk tahun ini mereka harus bisa mendapatkan keuntungan 50% minimal dari modal. Ya, dari modal. Misalnya mereka modalnya 20.000, berarti keuntungan harus dapat 10.000 untuk proses awal. Jadi mereka harus bisa melihat peluang usaha tadi. Kembali lagi itu mereka tadi peluang usaha apa kira-kira yang modalnya kecil diminati, tidak berat di kantong teman-teman. Karena kan kita dari kecil itu kalau mereka langsung membuat usaha yang ini dijual 10.000, sedangkan kita di kantong siswa yang mana jajan mereka dari pagi sampai sore itu 10.000. Nah, jadi mereka harus bisa mengenali mana sih makanan yang kira-kira diminati tetapi tidak menguras kantong teman-temannya. Dan mereka kan kalau berhubungan. Nah di sini ketika Bu Sari itu untuk kedepannya itu adalah untuk mengembangkan anak itu punya usaha kecil-kecilan, kemudian nanti target keuntungannya itu adalah 50% Tahap awal untuk tahap awalnya itu ya. Kira-kira Bu Sari butuh dukungan nggak? dari sekolah. Terserah. Dan kalau dari sekolah saya butuh dukungan karena ada beberapa kebetulan di yang saya ada AKC. Kita punya rencana. Kalau dari saya pribadinya punya rencana, contoh misalnya membuat minuman sehat. Itu contoh minuman sehat itu adalah sari lemon jahe. Jadi rasa lemon pakai jahe pakai selai itu minuman sehat. Tetapi itu harus disimpan di lemari pendingin. Nah, otomatis saya butuh dukungan dari sekolah kalau memang itu mau dipelajarkan kedepannya. Berarti di sini maksud Bu Sari dukungan dari sekolah itu dari segi Alat tadi ya. Kalau dari kawan-kawan sejauh Kalau dari kawan-kawan sejawat kebetulan juga saya berhubungan sama kita punya bisnis center dan pernah menjawab kebetulan saya sebagai pengusaha juga. Maunya teman-teman itu mendukung dengan usaha apa namanya istilahnya itu ya, misalnya menitipkan makanan, kita mendapat sama-sama mendapatkan keuntungan gitu. Dan anak di situ kayak koperasi lagi. iya kayak koperasi, dan anak-anak pun boleh menitipkan makanan di sana. Yang misalnya di rumah orang tuanya punya
menonjolkan apa sih produk dari kita ada sendiri. Boleh juga. Karena kalau kita informasi dua dunia Jadi tadi kan kendala dari menghadapi resiko. Iya. Tadi dari itu sendiri tadi kendala hambatan yang dihadapi itu adalah tentang metode pembelajaran dan persiapan. Nah itu gimana? Kalau Dari menghadapi metode tadi berarti kan saya harus lebih belajar lagi, lebih menguasai lagi agar di kelas pun anak-anak bisa belajar tidak bermasalah ya. Terus siapa? bersama diri saya sendiri. Untuk pendukung Kak, untuk apa namanya supaya rencana tidak lanjut saya tadi untuk masalah kesiapan sama pemahaman metode tadi Dari ibu boleh dari mulai lah ya. dari Maka sejak ya waka. maka atau dengan saja. Kalau waktunya nah di sini beberapa aktivitas pengembangan yang akan ibu rencanakan itu ada dua ya, ada dua sisi dari siswa sendiri kemudian dari ibu. Nah jadi kegiatan pasca ini sudah cukup. Nah tapi sebelum saya tutup kegiatan atau percakapan pasca observasi ini, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari proses ini, baik dari proses pra observasi sampai pasca Saya bisa lebih belajar lagi ilmu-ilmu baru pastinya, cara metode pembelajaran baru karena sebelumnya kita tidak tahu apa itu kanvas, sekarang tahu. Walaupun masih harus belajar lagi, terus kita ditemukan kayak apa tadi kemarin PBL, kita pakai kan modelnya ada yang diferensiasi proses hasil. ibu sering memahami Lebih memahami, mungkin sebelumnya kita sudah pernah menerapkan tapi tidak tahu bahwasanya oh ini nih. Sekarang ternyata setelah kita belajar adanya observasi oh ternyata ini masuk ke sini ya, terhitung jadinya. Jadi alhamdulillah dari ibu Sari dari serangkaian kegiatan kita dari Spra kemudian observasi sampai ke pasca mendapatkan umpan balik yang luar biasa yang berdasarkan saya mengucapkan alhamdulillah Pak Jas, alhamdulillah. Nah, di sini untuk mengakhiri dari Bapak selaku pengajar praktik yang di sini juga memantau bagaimana proses percakapan yang masih dilakukan, boleh dari Bapak memberikan tanggapan, usul atau saran dari percakapan pasca observasi ini. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Daerah dan Ibu Sari ya, yang sudah melaksanakan proses penerapan coaching ya untuk kompetisi akademik. Jadi tahapannya sudah dilaksanakan mulai dari pra, kemudian observasi dan pasca. Saya pun juga sudah mengamati ya sangat banyak mengatur kemudian observasinya juga di kelas ya, mengamati. Tentunya belajar itu berarti dengan arti dan penilaian bagi siswa, apalagi aktivitasnya kan di saat siswa ini sudah mulai jenuh atau bosan, tiba-tiba itu ngajak SPG itu terus sekali kan. Kemudian masukan dari saya tentunya ada beberapa yang perlu diingat di dalam artinya ya tentang proses diferensiasinya gitu kan. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran. Nah sekarang biarkan anak-anak ini aktif ya, biarkan anak-anak ini bekerja. Nah kita memberikan fasilitasi yang
presentasi, sehingga bagaimana menciptakan anak-anak ini supaya aktif dengan pembicaraan saya. Maka kita bisa kita perbaiki proses diferensiasinya, ya khususnya yang prosesnya. Kalau yang pertanyaan kan sudah disiapkan nih, ada video kan, bagus sekali sehingga anak ini bisa apa ya menambah pemahamannya dan kompetensinya kan untuk mencapai pembelajaran itu kan. Jadi udah bagus, kontennya udah bagus, tinggal lagi prosesnya di pendalaman diri. Nah, kemudian terakhir itu sudah menyampaikan dia untuk pentingnya ya, memang ke topiknya kan bagus sekali. Kemudian satu lagi refleksi sudah refleksi ke anak-anak. Yang refleksi apa kesimpulan pembelajaran? Kesimpulan pembelajaran dan refleksi adalah observasi. Kayaknya belum. Itu yang penting yang refleksi itu ya. Jadi kemudian kesimpulan kita usahakan dia menjadi anak-anak yang dibutuhkan kita tuju berapa kan, dan kemudian juga kita merefleksikan bagaimana perasaan kalian itu sebenarnya kan. Betul kalau apa yang kalian pahami, kita kalau kita ada pertanyaan itu mereka setelah belajar tadi apa yang sudah kalian pahami, jadi mereka bisa. Kalau enggak kita menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah belajar menjadi untuk keseluruhan yang mungkin bagus pemanfaatan media, kemudian cara mengajak mereka untuk speaking, untuk mengantisipasi mereka jadi hal personal. Kita semuanya bagus, mulai tadi sudah terjadi, kemudian area pengembangan juga sudah disampaikan kan terkait dengan metode pembelajaran, area pengembangan, ya. Kemudian nanti fokus observasinya di bagian mana itu disampaikan ya, pada saat bagian ini ya diskusi ya yang belum dilakukan. Sukses selalu. Terima kasih atas perkataan dan saran dari Bapak. Semoga ini pembelajaran buat saya dan juga Bu Sari di kedepannya dalam proses pembelajaran saya. Mungkin itu saja sampai percakapan pasca observasi dari kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah